Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila ruhi Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan ila ruhi Kyai Haji Muhammad Irfan Ihsan Jasanten Krian, khususan ila ruhi Bayai Syarif Pasuruan, khususan ila ruhi Bayai Hasan Husain Cerme Morawudi Gresik. Sumba khususan ila ruhi Bayai Sahlan Sidoarjo Krian. Sumba khususan ila ruhi Kyai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Sumba khususan ila ruhi Basam Sudin. Wa khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan. Wa ila arwahi min jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ajmain lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nomor siji bal
malaikat Jibril nomor loro malaikat Mikail nomor telu malaikat Israfil nomor papat malaikat Israel nomor lima malaikat Munkar nomor enam malaikat Nakir nomor tujuh malaikat Raqib nomor walu malaikat Atid nomor songo malaikat Malik sepuluh malaikat Ridwan asma kabeh akeh 10 kita kabeh wajib weruh nomor siji kitab Taurat kagungane Nabi Musa nomor loro kitab Zabur kagungane Nabi Dawud nomor telu Injil kagungane Nabi Isa nomor papat kitab Al-Qur'an kagungane Nabi Muhammad Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yaqub Su'eb Harun Musa Dawud Sulaiman Yusuf Zulkifli Ilyasa Ayub Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad asma kabeh akeh salabin wujud kita baka mukhalafatan
lil khabatisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat rajat ilmu khayyat sama basar kalam qadiran muridan aliman khayyan sami'an basiran mutakalliman. Memberitahukan kepada jamaah, mungkin ada jamaah yang baru belum tahu kabar apa dan bagaimana cara saya menjadi jamaah tauhid. Gampang saja. Pertama adalah silakan nyambung nomor WA dengan saya atau dengan cabang 11 ini. Ketahuilah bahwa ini adalah cabang 11 dengan alamat Balong Bendo RT 6 RW 2, ya termasuk Balong Bendo sendiri. Di sini adalah ngaji 3 kitab, yaitu Tafsir Al-Iqlil Juz 1, Al-Hikam, dan terakhir adalah Tauhid. Adapun setiap pertemuan cuma 2 kitab. Seperti halnya pada malam hari ini ngajinya pertama adalah Al-Hikam, kira-kira 50% dari jatah waktu sebagai durasi waktunya, kemudian 50% adalah tauhid. Hikam 50%, tauhid 50%. Dan jamaah yang baru saya kasih tahu bahwa silakan Bapak Ibu semuanya ngaji di internet, YouTube. Tapi kuncinya bila memberitahukan kepada teman atau anak-anaknya, kuncinya adalah Gus Umar Jenar. Insya Allah di situ akan muncul. Tapi dilanjutkan, jangan hanya 1 kali. Lanjutkan. Setelah itu adalah keluar ya gambar-gambar tersebut, kemudian profil kecil foto saya di tombol pelan-pelan, kemudian di situ akan muncul kata-kata kelola, dan kelola itu di tombol lagi, kemudian murni dari video YouTube yang kami kelola. Pak Didik mohon ditunjukkan halaman Al-Hikam. Kemudian kepada jamaah, silakan ngaji di YouTube ini dengan target 250 video. Itu dominan atau materi yang paling banyak silakan diambil dari sifat wajib 20. Dipilih sendiri kira-kira 80%. Kemudian sisanya bisa memasukkan tafsir, bisa memasukkan fikih, bisa memasukkan hikam dan lain-lain untuk menjadi satu jumlah, yaitu 250
250 video. Siapa yang nanti mendapat 250 video, silakan menghubungi nomor WA saya, yaitu 085 730 104 965. Adapun belum tahu nomor tersebut barangkali, maka tanyalah kepada cabang 11 yang untuk memproduk video terutama pada malam hari ini. Apa yang diterangkan? Satu adalah hikam tersebut, tafsir dan tauhid. Tujuan akhir bagaimana untuk mengetahui kepada Allah yang sebenarnya. Karena orang-orang banyak yang bertuhan kepada Allah, tapi sampai tahun sekian dia atau mereka belum tahu kepada Tuhannya. Akhirnya kami atau saya ditakdir, dikehendaki oleh Allah untuk membuka pengetahuan tentang tauhid ini, agar Bapak Ibu semuanya besok kalau mendapat 250 bisa mengikuti ujian makrifat. Itulah sekedar pemberitahuan terutama jamaah yang baru, dan hafalan atau nadoman tersebut silakan dikembangkan di daerah masing-masing, terutama untuk kubroan, untuk yasinan. Untuk tibaan silakan hafalan wajib atau pujian yang dapat saya baca bersama tersebut bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Terutama terima kasih kepada Surabaya, karena Bapak Ibu nomor 1 untuk menyebarkan wujud kitab bako melalui syairan atau siiran tersebut, atau kalau saya bilang adalah hafalan wajib, dan itu silakan dikembangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaat. Untuk Al-Hikam, yaitu halaman ya, 190 untuk Al-Hikam pada malam hari ini. Kemudian semua yang sudah saya kirim Al-Hikam itu adalah untuk acuan agar bisa bersama-sama mengikuti pengajian yang di tempat ini. Karena manfaatnya ada 3. Pertama adalah mengetahui berhadapan dengan yang mengajarkan. Yang kedua adalah mendengar suaranya, dan yang ketiga adalah nyimak apa yang dibaca. Halaman 190, walam yusfil. Nah, silakan semuanya dibuka untuk Al-Hikam. Walaupun Al-Hikam tidak ada target untuk khataman atau ujian makrifat, tapi kalau yang mengajarkan dari orang tauhid, insya Allah keterangannya benar. Adapun ada sedikit salah, itu pun dari orangnya sendiri yang kurang sempurna. Karena al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat lupa, kemudian lengah dan lain-lain lah. Itu adalah sifatnya manusia. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Walam yusfil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Allah ora nekaake marang waline, Allah ora nekaake marang waline kejaba wong kang dikersakake
diparingi bisa wusul marang Allah Ta'ala. Allah tidak akan menghadirkan, tidak akan mendatangkan, tidak akan menumbuhkan kepada kekasihnya. Wali itu artinya kekasih. Kalau waliullah berarti kekasih Allah. Artinya kekasih wali itu. Kejaba atau kecuali untuk orang yang dikehendaki. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, pasti sesuatu itu terjadi. Seperti halnya saya ngaji tauhid di YouTube. Ini kalau bukan Allah yang menghadirkan pengajian tauhid di YouTube dan mengadakan khataman atau ujian makrifat, tidak akan terjadi. Ketahuilah, dilihat dari ilmu tasawuf, tauhid, mukasabah, ilmu dalam, yaitu yang menghadirkan ngaji tauhid di YouTube, internet dan lain-lain ini adalah Allah sendiri. Tidak boleh memberi makna bahwa ini adalah ngaji mengada-ada. Tidak ada orang punya kehendak kecuali Allah. Diparingi bisa wusul. Apa wusul iku? Wusul iku nyambung. Saya di sini berjumpa dengan Allah. Itu namanya wusul. Saya tadi di rumah saya, di sana saya berjumpa dengan Allah. Itu wusul namanya. Ada jamaah pergi ke Makkatul Mukarramah, umroh, dan juga Madinatul Munawwarah. Di Makkah, di Madinah sana, dia atau mereka berjumpa dengan Allah. Ya, orang itu wusul namanya. Jadi wusul itu apa? Berjumpa, nyambung, kablum minallah. Kalau kita manusia dengan manusia berjumpa, itu namanya kablum minannas. Adapun manusia berjumpa dengan Allah, itu adalah kablum minallah. Lah sekarang penting mana antara kablum minallah dengan kablum minannas? Lebih penting mana? Ya, penting kedua-duanya. Nggih, penting karo-karone. Ojo sampai kablum minallah ibadahe tekun gedhu ambek manusia tidak selayaknya. Ambek menungso apik, sopan santun, sopo-sopoan, tapi nang Allah gak gelem ibadah blas. Iku apik ambek menungso, elek ambek Allah. Lah situ emang apik ambek Allah, elek ambek menungso. Lah si nomor 3, elek ambek Allah, elek ambek menungso. Sing paling apik ambek Allah, apik ambek menungso. Sing apik ambek Allah jenenge kablum minallah. Adapun apik ambek menungso jenenge kablum minannas. Ternyata kesimpulan yang dapat diambil, wusul artinya berjumpa. Walau kita tidak ngaji tauhid, tidak ngaji tasawuf, tiap hari Bapak Ibu semuanya sedunia ini itu berjumpa dengan Allah sebenarnya. Loh, lah kok gak tahu? Nah, itu tandanya orang itu hatinya belum ada ilmu tauhid. Silakan ngaji tauhid, walau tidak mengikuti saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa,
tapi di sananya harus tanggung jawab ngajarnya itu. Kan ada orang ngaji di internet misalnya, keterangannya ya itulah kita tahu sendiri, tapi tidak ada cadangan waktu untuk bagaimana jamaah ini bisa berjumpa dengan Allah itu bagaimana. Mereka tidak tahu caranya. Ibarat membeli onderdil sepeda motor tapi tidak bisa masangnya, ya membutuhkan tukang. Ya, seperti ngaji tauhid ini kalau bukan ahlinya, ngaji hikam kalau bukan ahlinya nggak boleh ngajarkan. Hikam itu harus diajarkan dengan orang yang hatinya itu wusul, hablum, yaitu hablum minallah. Tapi ya tetap kita adalah hablum minannas. Tambih kata-kata yang ada di bawah ini. Artine tembung wali iku wong kang dikasihi dening Allah Ta'ala, wong sing disayangi, wong sing diperhatekake, wong kang disenengi, dikasihi. Akhirnya karena dia kekasihnya misalnya, ya termasuk hatinya diisi ilmu. Ada yang tanpa sekolah, tanpa ngaji, anunya Khotirur Rahman muncul. Khotirur Rahman atau apa namanya ilham itu muncul dengan sendirinya. Misalnya ada ilmu loh, saya nggak diajari oleh guru saya dulu, lah saya kok ngerti seperti ini. Nah itu namanya Khotirur Rahman, atau bisa juga dinamakan ilham. Lah oleh karena itu kalau saya dulu misalnya makrifat, setelah makrifat sudah saya nggak memperhatikan misalnya bahwa nak wong ngaji bangga, barangkali seperti itu dulunya, maka belum tentu hati ada ilham atau Khotirur Rahman. Jadi kalau hanya makrifat ya kurang, dilanjutkan lagi supaya berpengalaman. Karena ada orang makrifat kurang berpengalaman, ada yang makrifat diikuti dengan pengalaman. Kenapa? Ya ngajinya kalau misalnya khataman 1 kali, mencoba ikut lagi kalau memang kurang jelas. Kalau sudah ya sudah, 1 kali aja cukup. Adapun para jamaah internet atau YouTube besok kalau sudah mengikuti khataman atau ujian makrifat, kapan-kapan mengadakan ikut khataman lagi boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa sifat wajib yang diutamakan 80% dari sifat wajib atau mu'taqad zakat, selebihnya adalah ekstra. Yang penting sebanyak 250 video. Kok bisa Pak jenengan menentukan? Karena di dalam hati ada ketentuan dari Allah seperti itu. Akhirnya saya memutuskan siapa yang ikuti ngaji di YouTube, di internet, atau di lokasi yang seperti ini, menggunakan sinyal, menggunakan wifi, menggunakan media elektronik, maka 250 sebagai targetnya. Petunjuk dari siapa Pak? Petunjuk dari Allah. Akhirnya saya menentukan 250. Itu adalah ketentuan dari Allah sendiri. Kemudian saya berani menyampaikan. Itulah yang dimaksud orang tersebut adalah kekasih Allah, pribadine tansah diparingi taufik, umpama sinyal
adalah sinyal H plus. Kalau di dalam bahasa Arab ya ini taufik wal hidayah, taufik wal inayah. Kenapa kok ada hidayah, kok ada inayah? Karena hidayah itu orang yang belum ngaji tauhid kemudian mengikuti tauhid, ya lewatnya ya hikam seperti ini. Hikam, taufik, nasoikul ibad misalnya. Tidak tahu menjadi tahu, itu namanya hidayah. Adapun ngeramut kemakrifatannya, itu namanya inayah. Jadi orang itu kalau belum tahu Tuhannya, kemudian ngaji tasawuf, ya tauhid, ya hikam, seperti inilah misalnya, maka orang tersebut adalah masuk kategori mendapat hidayah. Setelah makrifat kita adalah menyempurnakan ibadah kita, belum khusyuk, ditingkatkan bagaimana khusyuknya. Ada teman nggak tahu Tuhan diajak ngaji, ada orang tidak tahu dikasih woro-woro agar mengikuti ngaji tauhid walau lokasinya bukan di tempat seperti ini. Itu namanya inayah. Pertanyaannya, lebih penting mana hidayah dengan inayah? Lebih penting mana? Ya, lebih penting inayah. Kalau inayah pasti mendapat hidayah. Tapi kalau hidayah belum tentu mendapat inayah. Itu adalah pila-pila keterangan agar kita lebih mudah untuk memahami seperti apa yang saya terangkan. Tegese gampang nindakake perintah-perintah Allah. Gampang. Orang kalau ditunjuk oleh Allah melaksanakan baik, gampang sekali. Tapi orang itu kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah karena dia sendiri memang tidak mau menerima petunjuk, maka sulitnya bukan main. Akhirnya ujung-ujungnya dia sulit mencari Tuhan. Padahal sebenarnya walau nggak ngaji, dia berjumpa dengan Tuhan yang asli, berjumpa dengan Allah, tapi tidak tahu karena hatinya tidak ada ilmu tauhidnya. Lah ilmu tauhid itu bisa juga dinamakan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang sangat dipentingkan, ada hikmahnya, ada kepentingannya di dalamnya. Taufik tegese gampang nindakake perintah-perintah Allah lan ngedoi cegahe Allah Ta'ala. Perintah lan cegah gandeng karo anggota lahir utawa kang gandeng karo anggota batin, yaiku atine. Orang tahu dengan Tuhan atau tidak bukan dari wajahnya, melainkan adalah dari hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada wajahnya, tidak melihat rupa-rupanya, jelek atau tidak, enggak lihat. Allah enggak lihat. Dan tidak akan melihat dengan potongan tubuhnya, tidak akan melihat kepada hartanya. Yang dilihat apanya? Cuma dua. Satu adalah hatinya, ngerti apa tidak terhadap Tuhannya.
yang kedua adalah amalnya, ada ikhlasnya apa tidak. Kalau dua-duanya ini sudah ada, maka itu yang diperhatikan oleh Allah. Sedangkan yang lain cukup kita miliki, tapi tidak ada penilaian, tidak ada perhatian dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, barangkali ada orang menjadi imam sholat, ya sholat 5 waktu lah. Bila mana kita sudah makrifat, tapi kita hanya cukup menjadi makmum saja. Tapi kita menjadi makmum, ngajinya kan sudah makrifat, sembahyang terus yang disembah. Terus imamnya tidak tahu Tuhan, tidak tahu yang disembah. Dengan bukti dia nggak senang kepada pelajaran tauhid itu, hikam ya gak nyaut belas misalnya. Itu Allah Ta'ala tidak melihat imam dan makmum. Yang dilihat siapa di antara mereka, baik imam maupun makmum, yang hatinya lihat sama lihat, adep-adepan ambek date Allah, berhadapan dengan zat Allah. Itu yang diterima, itu yang diperhatikan. Adapun walaupun dia atau mereka tersebut orang yang ahlinya menjadi imam, Allah tidak memberi penilaian. Walaupun jenengan sebagai makmum, tapi makrifat kepada Allah. Allah hanya memperhatikan kepada orang yang sembahyang tersebut. Yang penting dia itu berhadapan dengan zat Allah. Itu yang diperhatikan. Adapun yang lainnya sudah tidak akan diperhatikan oleh Allah, karena dia di dalam hatinya tidak ada ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu adalah ilmu tauhid. Nuli ana ing istilahe ulama tarekat, waliyullah iku ana werna loro, yaiku kang sepisan wali wilayah amma, tegese wali kang wilayahe umum, utawa wali umum. Wali umum yaiku kang didhawuhake ana ing Al-Qur'an, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa artine? Ala, ketahuilah, inna sesungguhnya auliya Allahi, para wali-walinya Allah itu la khaufun, tidak ada takut di dalam hatinya. Tidak ada takut, bahkan sedikit pun tidak ada takut. Memang alaihim ing atase para wali-wali ku mau, walahum yakjanun, segala-galanya sudah hilang semuanya, gak memper belas. Aulia, para walinya Allah, tidak ada yang takut menghadapi selain Allah, tidak ada. Semuanya mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang tegas, orang-orang jelas. Bagaimana kok jelas? Jelas kepada Tuhannya, tegas nyampaikan sesuatu sesuai dengan rumusnya, sesuai dengan aturannya. Kemudian dia adalah cerdas menemukan sesuatu yang paling berharga, yaitu menemukan atau menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diterangkan alladzina amanu, alladzina wong akeh amanu kang padha iman, iya alladzina wa kanu ono
ya alladzina iku yattaqun padha takwa kabeh. Jangan lupa takwa itu ilmunya sebanyak 4. Makanya orang dilarang khutbah. Dilarang khutbah kalau memang tidak punya ilmu 4. Yang kedua adalah amal. Amal yaitu ada ikhlasnya, karena amal tidak ada ikhlasnya sama dengan manusia tidak ada rohnya alias mati. Kemudian yang terakhir adalah dzikir tanpa berhenti. Berhentinya kapan, Pak? Berhentinya besok. Kalau sudah faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastakdimun. Jadi orang khutbah ilmunya harus 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kemudian amalnya diikuti dengan ikhlas. Ikhlas adalah karena Allah. Jangan hanya bicara ikhlas, tapi harus tahu kepada yang diikhlasi. Kemudian ingat atau dzikir kepada Allah. Tidak ada berhenti-hentinya, tidak ada henti-hentinya, baik pagi, sore, siang, dan malam. Itu adalah ketentuan dari Al-Hikam, ya, kebetulan halaman 190, kemudian gandeng dengan 191. Adapun kalimat berikut seperti ini, laumul busra fil hayatid dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal faujul adim. Artinya eleng-eleng wali-waline Allah iku ora bakal wedi. Ora bakal wedi ambek sapa? Ya ambek sapa wae. Kadek wedi-wedian. Kadek wedi utawa takwa nang sinten wae? Nang Allah. Liyane Allah gak usah. Oleh karena itu barangkali besok lagi itu ada penyakit yang dinamakan corona, seandainya, tapi ya semoga tidak ada lagi lah. Nah, kita tidak boleh takut kepada corona tersebut. Takutnya itu kepada Allah. Takut itu bagaimana? Takut itu kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, harus takut. Karena melaksanakan perintah Allah itu orang yang takut, yang tidak berarti orang bantah. Dilaksanakan perintahnya, ya walaupun seperti itu ya jangan terbalik. Sunnah dilakoni, wajib malah ditinggal. Ada Pak, ada buktinya. Di masyarakat atau di kampung-kampung ada gitu kok, apa, sunnah dilaksanakan, seperti halnya Idul Adha. Satunya lagi Idul Fitri, kan dilaksanakan sama dia atau mereka. Iya, tapi setiap harinya tidak mau melaksanakan perintah yang wajib. Itu melaksanakan sunnah, meninggalkan wajib. Ya gak bener. Yang bener itu wajib dilaksanakan, walaupun nantinya sunnah melihat kondisi, nggak apa-apa. Lebih baik lagi wajib dilaksanakan, seperti halnya ngaji tauhid ini dilaksanakan, kemudian yang sunnah juga dilaksanakan, seperti halnya puasa Rojab, puasa Senin dan Kamis, puasa Tarwiyah dan Arafah, kan sunnah. Nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi orang yang terbaik, walaupun puasa Rojab hanya 1 hari saja misalnya, insya Allah sudah baik. Lebih-lebih sampai 27 hari. Seandainya seperti itu,
Masa 1 hari aja enggak puasa? Ya diusahakanlah. Itu namanya melaksanakan wajib juga melaksanakan sunnah. Lan ora bakal susah. Oh iya, wali-walinya Allah enggak ada yang susah. Walaupun sedikit ada kekurangan, dia biasa hatinya. Dia adalah para wali Allah itu namanya hukama namanya. Kalau wali khusus, kalau umum namanya ulama. Jadi hukama itu hatinya biasa. Hatinya biasa. Allah hidup, saya mati. Allah pandai, saya bodoh. Biasa hatinya, di bawah standar sebo ono ing ngersane Allah. Nek sembayang delok dat itu hukama namanya. Kalau sembayangnya enggak melihat dat, ya mbelaeno lah hatinya melencer nanti itu biasanya para ulama. Di para ulama itu sembayangnya enggak fokus. Yang pertama ingin disanjung-sanjung orang, yang kedua dia senang kalau orang itu menjadi orang di atas sana, di depan agama. Tapi kalau hukama atau wali khusus tidak ada keinginan seperti itu. Yang dia inginkan bagaimana saya ini benar untuk melaksanakan perintah Allah. Hanya itu yang dipikir, diterima apa enggak sholat saya ini adalah hukama. Kalau ulama diterima bangga, penting sholat beres, seperti itu. Itu namanya permainan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun. Urip model kaya ngono angger salat iku jenenge dulinan ambek lelahan. Bapak Ibu semuanya, itu adalah sekilas Al-Hikam pada khususnya malam hari ini. Ini menduduki jam pertama setiap Sabtu, yaitu jam 8 malam kurang lebih. Ada sedikit lambat ya dimaklumi, memang di perjalanan. Iku wong kang padha iman lan wis bisa nglakoni takwa. Siapa orang beriman? Adalah orang yang hatinya sudah berjumpa kepada zat Allah. Itu namanya iman. Kalau tidak berjumpa namanya kufur. Jadi kalau kita berjumpa dengan Allah namanya iman, kalau belum atau tidak berjumpa namanya kufur. Silakan fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Yang belum ngaji, silakan segera mengikuti ngaji tauhid walau tidak mengikuti pada pengajian saya. Demikian, semoga menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat khususnya pada malam hari ini. Untuk Al-Hikam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditengeri, Pak Didik.